Bab 2926. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak ada gunanya, aku tidak bisa membunuh pria gendut itu jika aku pergi ke sana. Lu Chen tertawa, menghunus pisaunya dan menebas lagi, menargetkan klan Ming kuat lainnya. Pedang pembunuh abadi ke-53 cukup kuat untuk membunuh sebagian besar Daluo Jinxian tingkat menengah. Manusia dunia bawah itu baru berada di tahap awal Daluo Jinxian, jadi dia secara alami tidak membawanya ke bawah. Tubuhnya terpotong di tempat, bahkan jiwanya pun tak luput dari lahir. Karena, ada tubuh roh es yang kuat di kejauhan, yang berspesialisasi dalam membantu Lu Chen membersihkan jiwa yang melarikan diri. Tetua, Lu Chen memiliki banyak pembantu, sangat sulit untuk bertarung. Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Dia sangat berbakat dan kuat. Saya khawatir kita tidak bisa mengalahkannya. Sebagian besar dari kita berada di tahap awal dan tengah Daluo Golden Immortals, dan kita dibantai sepenuhnya oleh Lu Chen. Jika kita terus bertarung, kita semua mungkin mati. Tetua Agung, haruskah kita kembali ke benteng Misbreak dulu, dan memanggil semua Daluo Jinxian dari klan Ming sebelum melawan Lu Chen? Setelah beberapa orang meninggal berturut-turut, Daluo Jinxian yang tersisa dari klan Ming panik dan melamar Ming Xian yang lebih tua satu demi satu. Lu Chen adalah musuh klan Ming kita, tidak peduli berapa banyak kita membayar, kita harus membunuhnya hari ini. Melihat bawahannya takut mati, Ming Xian yang lebih tua tidak bisa menahan perasaan marah, dan memerintahkan, kekuatan tempur Lu Chen memang seperti itu, sama sekali bukan lawan dari sesepuh. Selama tukang reparasi perisai dibubarkan, sesepuh dapat mencabik-cabik Lu Chen. Bagian, Anda harus membantu tetua ini untuk bertarung sampai akhir, bahkan jika orang terakhir terbunuh dalam pertempuran, Anda tidak diperbolehkan mundur. Para bawahan tidak punya pilihan selain mundur, jadi mereka harus berjuang sampai akhir. Di antara mereka, dua bawahan jangka menengah Daluo Jinxian bergegas menuju bocah gendut itu, mencoba melumpuhkan dukungan terbesar Lu Chen. Tanpa diduga, sama seperti Lu Chen berkata, teknik perisai anak gendut itu sangat kuat, dan kekuatan serangan dua Luo Jinxian besar dalam jangka menengah tidak cukup sama sekali perbaikan perisai anak laki-laki. Perisai kuat Lu Chen tidak akan hilang, dan Penatua Agung Ming Xian dan yang lainnya tidak akan bisa menyerang Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak khawatir, itu hampir merupakan pembantaian sepihak, dan pisau ajaib sering kali disayat keluar, satu persatu, dan tidak pernah gagal. Selama proses pemenggalan kepala, kekuatan pedang Lu Chen terkadang lemah dan terkadang lebih kuat, yang benar-benar membingungkan Penatua Agung Ming Xian. Itu karena, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah gaya pedang Zanxian, cara menggunakan pedangnya sama, namun kekuatannya berbeda. Pada tahap akhir pembunuhan Daluo Jinxian, Lu Chen ingin memastikan keberhasilan pembunuhan tersebut, jadi dia secara alami mengorbankan 54 pisau pembunuh abadi. Untuk membunuh Daluo Jinxian dan di bawah tahap akhir, cukup menggunakan pisau ke-53, yang merupakan suatu keharusan. Melihat semakin sedikit orang di sekitar Ming Xian yang lebih tua, dua klan Ming yang kuat yang menyerang pembudidaya perisai juga menjadi semakin bingung, bertanya-tanya apakah akan melarikan diri dari medan perang. Pada saat ini, asisten terakhir di samping Penatua Agung Ming Xian juga dipenggal oleh Lu Chen. Namun, fenomena aneh juga muncul pada diri Lu Chen. Panci peri yang mengelilingi Lu Chen tiba-tiba bergetar, seolah pertahanan perisainya tidak cukup kuat, menyebabkan garis pertahanan menjadi tidak stabil. Pertahanan perisaimu rusak, kamu tidak bisa bertahan. Lama, kamu mati. Setelah melihat ini, Penatua Agung Ming Xian sangat gembira saat itu juga, dan memanggil dua bawahan yang menyerang bocah gendut, kalian berdua segera kembali, dan bantu Penatua Ben menghancurkan pertahanan Lu Chen. Ketika kedua bawahannya mendengar bahwa perisai Lu Chen akan runtuh, mereka segera meninggalkan naga gemuk itu dan bergegas kembali untuk bekerja sama dengan Penatua Agung Ming Xian untuk menyerang Lu Chen. Namun, untuk beberapa alasan, peripot di sebelah Lu Chen tiba-tiba menjadi normal kembali, dengan kuat memblokir semua serangan. Apa yang terjadi? Ming Xian yang lebih tua terkejut sejenak, merasa tidak dapat dipercaya. Kuali abadi telah diserang berkali-kali, dan kekuatan pertahanannya jelas melemah, hampir runtuh. Bagaimana ia bisa menahan serangan mereka lagi? Apakah perisai itu akan berfungsi atau tidak? Itu bukan terserah kamu, tapi terserah aku. Lu Chen terkekeh, mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Salah satu dari dua bawahannya langsung dipukul dan dijadikan sasaran serta dipenggal.
Faktanya, dia tidak menganggur selama pertempuran, dan dia telah melakukan kontak transmisi suara dengan Fei Long, hanya untuk menjebak semua Hades yang kuat. Ada fenomena aneh pada peripot di tubuhnya, yang dia minta agar Fei Long lihat, tujuannya adalah untuk menjebak kedua bawahan tetua Agung Mingxian itu kembali, sehingga mereka bisa dibunuh dengan mudah. Namun, Penatua Agung Mingxian bekerja sama dengan sangat baik, jatuh ke dalam lubang dan dikuburkan dengan benar, dan kedua bawahannya telah tamat sepenuhnya. Ternyata bocah gendut itu yang melakukannya. Baru pada saat itulah Penatua Mingxian menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam kemarahannya, kekuatannya meledak, kekuatan pedangnya meningkat pesat, dan dia mempercepat serangannya ke peripot kelas atas Lu Chen. Bum 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 bum, bilah pedang itu seperti sambaran petir, jatuh ke peripot kelas atas, dan membuat serangkaian ledakan mengejutkan, yang bergema di seluruh lapangan. Dan kuali abadi kelas atas sebenarnya penuh dengan kerusakan dari awal pertempuran hingga sekarang. Meskipun kualitas pot peri kelas atas tinggi, badan pot ditutupi dengan bekas pedang yang dalam, dan beberapa bekas pedang bahkan menembus permukaan pot. Akibatnya, kekuatan pertahanan seluruh peri-peri telah menurun tajam. Ini tidak akan lama, tapi berapa lama peri-peri bisa bertahan tidak penting bagi Lu Chen. Bahkan jika peri-peri dapat terus dibawa, pada akhirnya, Lu Chen akan meminta bocah gendut untuk membatalkan perisainya. Alasannya sangat sederhana, semua bawahan dari tetua Agung Mingxian telah meninggal, dan Lu Chen masih mengenakan perisai yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak boleh membunuh tetua Agung Mingxian. Penatua Mingxian adalah hantu, bukan orang bodoh. Dia telah memusnahkan semua bawahan di sekitarnya, dan jika dia tidak dapat menyerang tubuh Lu Chen, dia pasti tidak akan menyerang lagi dan pasti akan menyelinap pergi. Tidak mungkin Lu Chen membiarkan orang tua ini melarikan diri. Untuk memastikan orang tua ini terbunuh, dia tidak ragu untuk membatalkan pertahanan perisai, tetapi juga untuk menarik orang tua ini ke medan perang. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncaknya, dan dia tidak membutuhkan bantuan perisai untuk bertarung satu lawan satu. Bentak, di bawah pedang Penatua Agung Mingxian, peripot kelas atas yang penuh bekas luka akhirnya terkoyak, dan misinya selesai. Ledakan, pada saat kuali abadi rusak, bawahan terakhir dari sesepuh Mingxian terkena pisau dan dipotong-potong di tempat. Kamu kehabisan pot. Tetua Mingxian yang agung menunjuk ke arah Lu Chen dengan pedang peri, dan tertawa. Kamu menghilang. Lu Chen juga menunjuk ke arah Penatua Agung Mingxian, dengan pisau ajaib, dan juga tertawa. Selama itu bisa membunuhmu, tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Penatua Agung Mingxian mendengus, energi abadinya meledak di sekujur tubuhnya, dan dia mengangkat pedang abadinya perlahan. Kamu tidak memiliki berkah pertahanan perisai. Aku bisa membunuhmu dengan satu pedang, dan menyelesaikan masalah besar Mingsu kita selamanya. Perisai pertahanan, aku tidak menginginkannya, karena aku tidak membutuhkan benda itu dalam duel. Lu Chen terus tersenyum, mengangkat tinggi pisau ajaibnya, Yuan abadi berlari, dan mulai mendorong pisau abadi yang ke-55. Kekuatan tempur dari tetua Mingxian yang agung tidaklah buruk, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai puncak dari Daluo Jinxian yang kuat, dan pedang abadi ke-54 mungkin tidak dapat membunuhnya. Namun, potongan immortal ke-55 dapat memastikan bahwa Elder Nether Immortal akan dikirim ke langit biru. Pergilah ke neraka, Lu Chen. Tetua Agung Mingxian berteriak dengan marah, dan dengan lambaian pedang peri di tangannya, dia langsung mendatangi Lu Chen. Pada saat yang sama, pisau ajaib Lu Chen juga diayunkan ke bawah, menebas ke arah tetua Agung Mingxian, menghadap pedang yang datang. Lu Chen telah menunggu lama untuk pertempuran yang menentukan ini. Pada awalnya, Lu Chen memasuki alam abadi belum lama ini, dan waktu kultivasinya singkat, wilayahnya rendah, dan kekuatannya lemah, jadi dia belum mampu menantang Penatua Agung Mingxian. Namun hari ini akhirnya menjadi kenyataan. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan bumi bergetar. Ledakan, bilahnya terpotong pada bilahnya, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Bentak, saat berikutnya, kekuatan pedang runtuh di bawah kekuatan penghancur dari pedang yang menakutkan, dan pedang peri juga hancur karena jatuhnya pedang dewa tingkat tinggi. Namun, sisa kekuatan pedang suci itu masih kuat. Setelah menghancurkan peri pedang, ia langsung mengunci target dan terus menebas. Sialan Lu Chen, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Pada saat itu, Penatua Agung Mingxian menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lu Chen,
dan segera membuka matanya lebar-lebar, ketakutan, dan mengeluarkan raungan putus asa. Sangat disayangkan betapapun putus asanya omannya, itu tidak dapat mengubah nasib kematian. Ledakan, bilahnya terpotong, kanopi darah meledak, dan dagingnya hancur dan jatuh ke tanah. Tidak, ada yang salah dengan pisau panjangmu. Roh primordial keluar dari tubuh yang rusak, berteriak dan melarikan diri ke langit, tetapi ditangkap kembali oleh sebuah tangan besar. Ada apa dengan pisau panjangku? Lu Chen meraih roh primordial itu dan bertanya sambil setengah tersenyum. Kualitas pedang peri tetua ini tidak rendah, ini adalah senjata peri kelas atas, dan tidak dapat dipatahkan oleh senjata peri biasa. Roh primordial berjuang di tangan Lu Chen, dan berteriak, dan kualitas pedang panjangmu sangat tinggi. Ini bukan untuk memotong pedang peri bermutu tinggi milik sesepuh, tetapi untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Pedang panjang dengan kualitas abnormal seperti itu sama sekali bukan artefak abadi. Jika itu bukan senjata peri, senjata jenis apa itu? Lu Chen bertanya lagi. Jika Penatua Ben menebak dengan benar, pisau panjangmu mungkin adalah artefak dari alam atas. Roh primordial itu berteriak. Tebak benar, 100 poin, ada hadiahnya. Kata Lu Chen, persetan denganmu, kamu menghancurkan tubuh fisik tetua ini. Hadiah apa yang bisa kamu berikan kepada tetua ini? Roh primordial meraung. Apakah mengirimmu ke tidur abadi dan lepas dari penderitaan tanpa akhir merupakan sebuah hadiah? Lu Chen tersenyum. Kamu ingin melenyapkan roh primordial dari sesepuh. Ini, roh primordial berkata dengan marah. Yah, aku tidak ingin menghapusnya, tapi kamu tahu terlalu banyak, kamu tidak bisa membunuhnya. Lu Chen menghela nafas, lalu berkata, aku telah sering bertengkar, pisau jenis apa yang aku gunakan? Tidak ada yang meragukannya, tapi kamu adalah hantu, kamu bisa menebak semuanya sekaligus. Jika aku membiarkanmu hidup, bukankah begitu? Bukankah keseluruhannya? Apakah si Anyu tahu? Petik 2. Penatua ini sudah tahu bahwa kamu akan membunuh seseorang untuk membungkammu. Roh primordial mendengus, mungkin dia sudah lama meramalkan nasibnya sendiri, jadi dia tidak begitu takut dimusnahkan. Idiot, biarpun kamu tidak menyadarinya, kamu akan menghilang dalam asap. Kamu tidak akan cukup naif untuk kembali dan membentuk kembali tubuhmu, kan? Kata Lu Chen. Lu Chen, tetua ini tidak percaya bahwa kamu bisa mengalahkan Duan Yingjun, tapi dalam pertempuran hari ini, tetua ini mempercayainya, tapi sudah terlambat. Roh primordial menghela nafas, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan dan merasa sangat tidak mau, jadi dia bertanya lagi, karena kamu memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh sesepuh ini, mengapa kamu harus menunggu sampai akhir untuk membunuhnya? Kamu membunuh ini pertama kalinya, bukan? Lebih mudah. Petik 2. Karena kalian para dewa neter begitu antusias terhadapku, kalian menginginkan hidupku di setiap kesempatan. Jika saya tidak membunuh kalian semua, bagaimana saya bisa layak menerima keramah tamahan Anda? Giliran Lu Chen yang mendengus, lalu menjelaskan kepada roh primordial yang binasa agar dia bisa mati dengan damai, bawahanmu itu tidak bagus, mereka semua takut mati, jika aku membunuhmu terlebih dahulu, aku khawatir mereka sudah melarikan diri. Persetan, kamu benar-benar menggunakan aku sebagai umpan untuk memaksa bawahanku mati. Roh primordial sangat marah. Hei, jangan salah paham, aku tidak punya banyak kemampuan untuk memaksa mereka, hanya kamu yang punya kemampuan untuk memaksa mereka mati. Lu Chen tersenyum. Waktu yang sangat tepat. Kekuatan utama klan Ming kita tidak ada di benteng Misbreak, jika tidak, orang yang tersingkir dari jiwanya pastilah kamu. Yuanshan mengabaikan ejekan Lu Chen, dan hanya berkata dengan getir. Sebenarnya, itu mungkin hal yang baik bahwa kekuatan utamamu tidak ada di puncak Duanwu. Lu Chen melirik jiwa di tangannya, lalu berkata dengan ringan, meskipun kekuatan utamamu kuat, bukan berarti aku tidak bisa mengalahkannya. Hanya saja sedikit lebih sulit untuk dilawan. Jika kekuatan utama Mingzu Anda dihancurkan oleh saya, Anda Ming, keluarganya sudah habis, dan Gunung Mingku tidak akan pernah dipertahankan. Tetua ini akan segera dimusnahkan, jadi kamu tidak perlu membual di depannya lagi, itu tidak ada artinya. Roh primordial mendengus dingin, dan berkata lagi, meskipun Mingzu saya lemah, tidak mudah untuk mencubitnya. Bahkan jika air terkuat terputus di awal, dia tidak akan mampu memilih tim utama Mingzu kami. Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan itu. Apakah saya memiliki kemampuan itu tidak lagi penting bagi Anda, karena Anda tidak dapat melihatnya.
Lu Chen melihat bahwa waktunya hampir habis, dan sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan Penatua Agung Mingxian, jadi dia perlahan-lahan mengerahkan kekuatan di tangannya. Lu Chen, meskipun tetua ini telah tiada, aku, klan Ming, tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Gunungku pasti akan membalaskan dendam tetua ini. Roh primordial tidak meronta, hanya berkata enteng. Ada banyak orang yang ingin membalas dendam padaku, dan kamu Mingzu tidak jauh di belakang, jadi kamu bisa yakin dan melanjutkan perjalananmu. Lu Chen tersenyum, dan dengan lebih banyak kekuatan di tangannya, roh primordial itu langsung hancur dan menghilang bersama angin. Generasi tetua dan pembangkit tenaga listrik klan Ming menghilang dalam asap. Namun, setelah Lu Chen memusnahkan Penatua Agung Mingxian, dia melihat ke arah puncak Duanwu, matanya menyapu ke kejauhan, dan alis pedangnya sedikit mengernyit, sambil berpikir. Kakak senior, Penatua Agung dari dunia bawah abadi ini sangat kuat, dan dia benar-benar dipenggal olehmu. Kamu benar-benar orang paling mesum di dunia. Pada saat ini, Fei Long datang ke sisi Lu Chen di beberapa titik, dan menyanjungnya dengan senyuman yang menyanjung. Namun, Lu Chen mengabaikan sanjungan Fei Long dan tidak menanggapi sama sekali, masih mengamati sekelilingnya dengan bingung. Aku berkata, saudaraku, semua Hades yang kuat telah dipenggal, bahkan Hades terkuat pun telah dibunuh olehmu, kamu masih cemberut, apa yang kamu pikirkan? Melihat Lu Chen terdiam, Fei Long bertanya lagi. Ada satu orang lagi, aku rindu pemenggalan kepalanya. Kata Lu Chen. Wei Hao. Fei Long bertanya dengan heran. Pengintai Hades pertama yang menghalangi kita memasuki puncak. Kata Lu Chen. Orang itu hanyalah peri emas. Itu bukan hal yang populer. Apa bedanya jika kamu tidak memotongnya? Ketika Fei Long mendengar ini, dia segera mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan nada meremehkan, saat kamu mulai bertarung dengan Daluo Jinxian dari klan Ming, orang itu melarikan diri. Beraninya kamu tetap di medan perang. Itu korban, tidak bisa dibiarkan begitu saja, kenapa tidak diambil tindakan? Lu Chen berkata dengan marah. Hei, kakak, saya sedang meliput evakuasi kedua kakak ipar, di mana saya bisa bergerak. Mendengar ini, Fei Long pun menjawab dengan marah, lalu membenarkan, selain itu, saya adalah seorang kultivator perisai, bukan kultivator pedang. Tidak sekuat kekuatan serangan Anda meminta saya untuk membunuh puncak Jinxian di tahap akhir Jinxian, apakah kamu pria yang kuat? Sulit. Petik 2. Diam, Fei Long, jangan bicara omong kosong, kapan aku menjadi kakak iparmu? Sebelum Lu Chen sempat bereaksi, Linghua bereaksi berlebihan dan langsung memarahinya, hampir mengalahkan Fei Long. Hei, ini bukan masalah waktu, kenapa repot-repot sekarang atau nanti? Fei Long menjawab dengan riang, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Linghua, dia juga tidak keberatan dengan omelan Linghua. Jangan menyeretku ke dalamnya lagi. Linghua mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya sedingin es, dan dia hampir berselisih dengan Fei Long. Sister Linghua, Fei Long berkulit tebal, jangan sepengetahuan dia. Wanner keluar untuk merapikan keadaan, dan menarik pakaian Linghua, berharap Linghua akan tenang. Linghua terlahir sebagai Ratu Suku Roh, dia memiliki pandangan yang luas, dia biasanya tenang dan tidak mudah marah. Begitu dia marah, pasti ada yang menyodok bagian sakit Linghua. Apa yang menjadi kelemahan Linghua? Wanner secara alami mengetahuinya, bahkan seluruh fanatik Legion pun mengetahuinya. Karena itu berhubungan dengan Lu Chen. Puncak Duanwu tidak memiliki kekuatan utama klan Ming yang duduk di kota, dan rintangan dari tetua Agung Mingxian telah dihilangkan, jadi kita tidak akan bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Melihat suasananya kurang bagus, Lu Chen segera mengganti topik, mengulurkan tangan kiri dan kanannya masing-masing, dan menarik Linghua dengan tangan lainnya. Memegang Wanner dengan satu tangan, ayo pergi, aku akan membawamu melewati puncak Duanwu dan segera memasuki danau air buruk, jangan sampai Mingzu memanggil kekuatan utama untuk menemukanmu. Masalah, lagi. Pula, Lu Chen tidak memberi waktu pada Linghua untuk bereaksi, dan segera melangkah maju, menarik Linghua dan Wanner menuju puncak Duanwu. Hei, aku berlari perlahan, tunggu aku, tunggu aku. Melihat Lu Chen dan yang lainnya berlari puluhan mil jauhnya dalam sekejap, Fei Long menjadi cemas di tempat. Memanggil sambil mengejar, tidak mungkin, kecepatan Lu Chen terlalu cepat. Jika daya tembaknya ditembakkan sepenuhnya, dia tidak akan melakukannya bisa mengikutinya. Ini pertama kalinya dia ke puncak Duanwu, tempat hantu ini sangat aneh,
dan musuhnya banyak, bagaimana jika dia sendirian? Puncak Duanwu memiliki pantangan untuk terbang, jadi hanya bisa berjalan kaki, dan kecepatannya tentu saja tidak secepat terbang di angkasa. Tapi Lu Chen dan yang lainnya semuanya memiliki gerak kaki tingkat tinggi, dan langkah ringan kekaisaran, yang terbaik dari tingkat keabadian, bukanlah lelucon. Kecepatannya tidak sebanding dengan level yang sama. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Lu Chen dan yang lainnya berlari melewati separuh puncak Duanwu, tiba di puncak-puncak Duanwu, dan mengitari benteng Duanwu menuju bagian bawah puncak. Puncak, dan tempat di bawah puncak, adalah posisi pertahanan Hades untuk melawan Shuro. Di sini, banyak pasukan pertahanan klan Ming yang ditempatkan di sini. Bahkan di masa damai, setidaknya ada 100.000 orang Mingxian. Tapi saat ini, posisi pertahanannya tenang, dan tidak ada satupun prajurit Hades yang terlihat. Awalnya, Lu Chen ingin tetap low profile, tidak ingin bertemu dengan pasukan garnison Mingzu, dan berencana turun dari tepi puncak Duanwu, tapi sekarang dia tidak membutuhkannya. Seluruh posisi pertahanan Mingzu kosong, jadi mengapa pergi ke tempat yang jauh dan jauh, langsung turun dari puncak ke arah yang benar, cepat, mudah dan menghemat waktu. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa puncak Duanwu adalah garis depan pertahanan Hades? Fei Long, yang mengikuti Lu Chen, melihat ke kiri dan ke kanan, melihat benteng di mana-mana tetapi tidak ada orang Ming, dan bertanya lagi, bahkan tidak ada satu orang pun di garis depan Nuoda, jadi mengapa apakah semua orang Ming akan pulang? Malam Tahun Baru, bukankah kamu baru saja melarikan diri dengan pramuka nadir? Lu Chen berusaha menuju jarak di sebelah kiri, dan berkata, pasti pramuka itu kembali untuk melaporkan berita, dan pasukan Mingzu segera memberi jalan kepadaku, dan mereka semua lari ke sana. Fei Long menoleh dan melihat jarak di sebelah kiri, sekitar 100.000 peri emas klan Ming berkumpul di sana, dan 100.000 pasang mata mengawasi. Mata 100.000 peri emas dari klan Ming semuanya tertuju pada Lu Chen, dan ada berbagai pandangan, termasuk kegelisahan, ketakutan, ketakutan, dan bahkan kekaguman sekilas, dan mata mereka sangat aneh. Fei Long memandang 100.000 Mingzu Jinxian di sana, dan berkata, mereka tidak berani datang, dan bahkan menyerah dalam barisan pertahanan. Apakah mereka takut padamu, saudaraku? Aku pernah bertarung di sini sebelumnya, dan mereka telah melihatku menghancurkan banyak pasukan emas abadi Shuro dan binatang abadi, jadi mereka tidak takut padaku. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, aku membunuh Mingxian jika masalah tetua agung menyebar, maka pertikaian maut antara aku dan Mingzu tidak akan terselesaikan, dan mereka tidak ingin melawanku, jadi cara terbaik adalah menjauh dariku, jika tidak, mereka akan tahu betapa buruknya jika kamu bertengkar denganku. Petik 2. Menebas ribuan orang dengan satu pedang. Fei Long segera mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, dan menyanjung Lu Chen seperti ini, hantu dan emas abadi ini hanya 100.000, cukup untuk menahan 10 pedang kakak laki-laki, dan kemudian semuanya berubah menjadi berkeping-keping. Mereka mengetahui keadaan saat ini dan berjalan dengan baik. Jika tidak, jika mereka menghalangi jalanku, mereka akan dibunuh olehku. Saat berlari menuruni puncak, Lu Chen berkata, tekanan abadi di sini terlalu besar, yang melemahkan kekuatan keterampilan membunuh kelompok. Singhe saya tidak dapat membunuh 10.000 orang, dan itu hampir cukup untuk membunuh ribuan orang. Satu pedang memotong 1.000, itu cukup untuk digantung. Lusinan pedang jatuh, Dewa Emas dari klan Ming itu mungkin harus menjatuhkan setengahnya. Fat Dragon tertawa, dan terus menyanjung, kakak senior mengorbankan 100 pedang, dan 100.000 hantu pasti akan dimusnahkan tanpa ada sampah yang tersisa. Saya tidak ingin membunuh semua pasukan Mingzu, jika tidak Mingzu tidak akan memiliki kekuatan untuk membela Duan Wufeng. Begitu Sura datang, Duan Wufeng akan dihabisi. Saat puncak Duanwu selesai, Gunung Mingku juga akan berakhir, dan secara langsung akan membahayakan hutan Chaotian. Hutan Chaotian adalah tempat tinggal para ras roh. Saya tidak ingin ras roh terancam. Gunung Mingku tetap tidak akan rugi apa-apa. Lu Chen berkata begitu. Namun, klan Ming memiliki begitu banyak kebencian terhadap kakak laki-lakinya, itu pasti menyakitkan hati. Kata Fei Long, selain klan Ming, ada juga klan monster, klan iblis, dan klan binatang. Klan mana yang tidak terlalu membenciku? Banyak sekali ras yang memusuhi saya. Satu nadir lagi tidak banyak, dan satu nadir berkurang tidak banyak. Saya sudah terbiasa.
Tidak masalah jika kamu tidak terbiasa. Apakah aku ingin membunuh keempat balapan? Ada begitu banyak orang di empat balapan, meskipun mereka semua berbaring dan membiarkan saya membunuh mereka, saya tidak dapat membunuh mereka semua. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, lupakan saja, keturunan 9 naga dilahirkan untuk menarik kebencian, dari dunia fana ke negeri dongeng, mereka tidak bisa bersembunyi, mereka tidak bisa melakukannya, saya hanya bisa mengatakan itu semuanya adalah milikku. Sejujurnya, kehidupan kakak senior sungguh tragis. Fei Long menghela nafas, dan mengatakan sesuatu dari lubuk hatinya, dari dunia fana hingga negeri dongeng, musuh yang diprovokasi oleh kakak senior pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Alamnya jauh lebih tinggi daripada kakak senior. Terkadang, kekuatan tempurnya terlalu kuat, dan itu belum tentu merupakan hal yang baik. Hanya karena pengintai Hades melarikan diri, rencana Lu Chen untuk memblokir berita tersebut gagal. Bahkan jika Penatua Agung Mingxian dipenggal, dan semua bawahan Penatua Agung Mingxian dipenggal, itu tidak akan membantu. Semua pasukan Mingzu di puncak Duanwu tahu bahwa Lu Chen dan Tetua Agung Mingxian sedang bertempur. Begitu Lu Chen muncul di puncak Duanwu, itu berarti Tetua Agung Mingxian telah tamat. Bahwa Lu Chen, yang dulu membantu klan Ming di puncak Duanwu, sebenarnya memenggal kepala sesepuh Mingxian, jadi dia pasti akan menjadi musuh mematikan klan Ming. Masalahnya adalah kekuatan tempur Lu Chen yang ditampilkan di puncak Duanwu tidak hanya sesederhana mengalahkan tim kelas atas Sura dan monster peri, tetapi juga mengalahkan seluruh pasukan peri emas Sura dan monster peri dengan satu pedang, yang mana membuat hantu yang tak terhitung jumlahnya klan hati peri emas menjadi dingin. Dan 100.000 prajurit Mingzu yang ditempatkan di puncak Duanwu adalah bagian dari pasukan Jin Xian Mingzu. 100.000 emas abadi mungkin tidak cukup untuk mengisi gigi Lu Chen, jadi bagaimana dia berani melawan Lu Chen? Alam Lu Chen adalah Jin Xian, tetapi dia telah keluar dari kategori Jin Xian, dan telah lama menjadi bagian dari kekuatan besar tingkat Daluo Jin Xian. Oleh karena itu, 100.000 dewa emas dari klan Ming di puncak Duanwu berlari ke sisi lain saat mereka melihat sosok Lu Chen muncul, dengan tegas tidak menghadapi Lu Chen. Berurusan dengan Lu Chen adalah urusan Daluo Jin Xian. Mereka Jin Xian tidak memiliki kemampuan itu, dan mereka tidak ingin mati sia-sia. Selama Lu Chen, iblis, tidak mengganggu mereka, tidak apa-apa bagi mereka untuk memberi jalan kepada Lu Chen. Di bawah pengawasan 100.000 dewa emas Mingzu, Lu Chen dan yang lainnya melewati puncak Duanwu dan melangkah ke perbatasan Danau Air Jahat. Ada 5 wilayah di Mountain Sea Wonderland, Deat Abyss, Blood Valley, Chaotian Forest, Mingku Mountain, dan Evil Water Lake. Di antara 5 wilayah, Wei Suize memiliki energi abadi terendah, sumber daya paling sedikit, dan lingkungan hidup terburuk. Dan itu adalah ras jahat yang menempati air jahat, Shuro berwajah putih. Hanya saja di pinggiran danau air jahat semuanya merupakan tanah terlantar, dan tidak ada apapun dalam miliaran mil terlepas dari keabadian dan sumber daya, apalagi manusia. Bahkan Shuro berwajah putih tidak mau tinggal di pinggiran, dan semuanya menyusut ke dalam air jahat. Tempat hantu ini bahkan tidak memiliki satu pohon pun. Benar-benar terpencil. Lu Chen berlari di gurun, memandangi tanah tandus yang tak berujung, dia tidak bisa menahan nafas, pantas saja para Sura itu selalu gelisah. Melelahkan sekali bertahan hidup di tempat seperti itu, aneh jika mereka tidak menjadi gila. Petik 2. Danau air jahat adalah tempat pengusiran. Shuro berwajah putih itu bisa memakan orang. Mereka terlalu jahat, mereka pantas diusir ke sini. Kata Linghua, omong-omong, karena ini adalah tempat pengusiran, dengan energi abadi yang rendah dan sumber daya yang sedikit, mengapa Sura itu masih begitu kuat? Lu Chen sedikit bingung, dan berkata lagi, jika 4 klan monster dan hantu tidak bersatu, dan tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Shuro, bagaimana Shuro itu mendapatkan sumber daya untuk berlatih? Itu hanya pinggiran danau air buruk. Keabadian di sini rendah dan sumber daya langka, tapi bukan berarti keseluruhan danau air buruk seperti ini. Linghua berkata lagi, dikatakan bahwa energi abadi di kedalaman danau air jahat tidaklah buruk, dan sumber dayanya juga tersedia. Jika tidak, bagaimana Shuro itu bisa menjadi lebih kuat? Saya tahu bahwa danau air jahat adalah daerah terburuk di negeri ajaib Laut Gunung, jauh lebih buruk daripada Gunung Mingku. Bahkan jika kamu masih bisa berkultivasi di kedalaman kejahatan, kekuatan Sura itu seharusnya lebih buruk daripada klan Ming, dan tidak mungkin menjadi cukup kuat untuk menghancurkan ras manapun dari 4 gunung dan lautan.
Tetapi dalam pertempuran puncak Duanwu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa jumlah Daluo Jinxian dari Sura bahkan dapat menghancurkan jumlah dari ras roh dan ras Ming. Pasti ada keanehan dalam hal ini. Shuro itu pasti tidak berlatih secara normal, jika tidak, mustahil memiliki energi sebesar itu. Kata Lu Chen, ini tidak diketahui. Linghua menggelengkan kepalanya, dan berkata, umat manusiamu telah berperang melawan ras monster selama bertahun-tahun, dan kamu telah lama mengabaikan negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan hanya sedikit orang dari 4 ras utama kita yang memasuki danau air jahat, dan hampir tidak tahu apa-apa tentang situasi klan Shuro berwajah putih. Petik 2. Ngomong-ngomong, rawa air buruk seharusnya berupa rawa, kenapa hanya ada gurun? Lu Chen bertanya lagi, benar? Rawa Badwater adalah daerah rawa, tapi pinggiran rawa Badwater bukanlah rawa, harus dalam. Kata Linghua, daerah yang luar biasa. Lu Chen mengangkat bahu dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya melewati hutan belantara yang luas, akhirnya saya melihat tanah berawa. Rawa itu juga bukan rawa biasa, air di rawa itu tidak jernih sama sekali, melainkan berwarna hitam. Bau air hitamnya juga kurang sedap, ada sedikit bau anyir yang menyengat dan sedikit bau belerang. Lu Chen merogoh rawa, menguji air hitam itu, dan menemukan bahwa air itu tidak beracun, hanya berbau tidak sedap. Tempat hantu ini adalah pegunungan yang buruk dan perairan yang buruk. Namanya Danau Air Jahat. Namanya benar sekali. Melihat rawa air hitam yang tak berujung, Lu Chen mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Kita akan menyeberangi rawa air yang buruk, tapi kita tidak memiliki peta, jadi kita tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Pergi ke utara. Linghua melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, kekuatan besar dari ras spiritualku telah melintasi danau air jahat berkali-kali. Dia pernah berbicara tentang menyeberangi danau air jahat. Sayangnya dia tidak tahu cara menggambar, jadi dia tidak meninggalkan yang berharga untuk perlombaan spiritual. Sayang sekali. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melangkah ke rawa air hitam, memimpin Waner, Linghua dan Fei Long ke utara. Tidak mungkin, tidak ada apapun di tempat hantu ini, es-wise, dan bahkan ada larangan peri. Dari pinggiran hingga pedalaman, dari gurun hingga rawa, mereka tidak bisa lepas landas dan hanya bisa berjalan. Lu Chen juga mabuk, terbang jauh lebih cepat daripada berlari. Buang-buang waktu saja, yang paling parah adalah rawa-rawa air hitam itu dalam dan dangkal, dan jika tidak hati-hati, satu kaki akan jatuh ke udara, dan seluruh orang akan tenggelam ke dalam rawa. Untungnya, keempatnya memiliki basis budidaya, dan mereka bisa melompat keluar bahkan setelah tenggelam ke air yang dalam. Setelah berjalan 100.000 mil di rawa ini, energi abadi semakin banyak, tetapi wilayah perairan dalam juga semakin banyak. Daerah perairan dalam di sini jauh lebih menjijikkan, ada makhluk di dalam air. Ini bukan makhluk, lebih baik dikatakan itu binatang peri. Seekor binatang belut hitam langka, yang sangat cepat di dalam air, dan tubuhnya masih terisi daya. Fat Dragon hampir terlempar ke jalan karena sengatan listrik, dan bahkan mengeluarkan busa putih. Kuda lumpur, apa ini? Aku benar-benar ingin menangkap semuanya dan merebus semuanya dalam satu panci. Fei Long memegang panci peri di satu tangan, dan menyeka busa putih dari sudut mulutnya dengan tangan lainnya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan dia akan mengamuk. Benda ini sepertinya adalah belut peri petir, yang memiliki pangkat binatang peri, tetapi kecerdasannya belum berkembang, jadi tidak ada bedanya dengan binatang biasa. Lu Chen menatap dasar rawa, melihat belut yang berenang di air, dan berkata demikian. Aku tidak tahu apakah itu enak atau tidak. Fei Long bertanya, aku belum memakannya, bagaimana aku tahu apakah itu bagus atau tidak? Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah. Tangkap satu dan coba lihat apakah memakannya baik untuk budidaya. Fat Dragon menyingkirkan peri-peri, menyingsingkan lengan bajunya, dan bersiap menangkap belut. Fei Long pergi ke air untuk menangkap belut peri, bukan karena dia ingin menangkapnya sesuai selera, tetapi karena dia ingin membalas dendam, dan Sun Li ingin melihat seberapa kuat belut peri di rawa. Daging peri biasa, walaupun energinya banyak, tidak bisa diserap orang, dan tidak membantu budidaya, paling-paling mengenyangkan perut. Hanya ketika binatang abadi memakan binatang abadi barulah ia dapat menyerap energinya, yang bermanfaat bagi evolusinya. Tapi itu juga tergantung pada jenis binatang peri yang dimakan dan jenis binatang peri apa. Tidak semua binatang peri berevolusi dengan memakan jenisnya sendiri, dan tidak semua binatang peri bisa dimakan.
Binatang peri yang berevolusi secara eksklusif dengan memakan jenisnya sendiri sebenarnya cukup rendah di antara semua jenis binatang peri. Jika tidak, jika Lu Chen pergi berburu binatang peri setiap hari, melemparkan banyak daging binatang peri ke dalam Chaos Orb, Dalong dan Firefox akan memakannya secara langsung, bukankah evolusi akan maju pesat? Oleh karena itu, jika Lu Chen tidak tertarik untuk menangkap belut peri, dia tidak akan ikut serta dalam kegembiraan Fat Dragon. Namun, belut peri di rawa itu tidak memiliki peringkat rendah, mereka semua berada di peringkat ketujuh. Binatang peri tingkat ketujuh setara dengan peri emas. Terlebih lagi, belut peri itu masih terisi daya, dan mereka lebih kuat dari belut emas biasa, jadi naga gemuk mungkin tidak bisa menanganinya dengan baik. Bagian utama pot peri di tangan Fei Long terbuat dari emas peri, dan emas peri tidak diisolasi dari listrik. Lu Chen hanya meminta Waner untuk menjaga Fei Long, tapi jangan biarkan Fei Long tersengat listrik sampai mati oleh peri belut, jika tidak maka akan menjadi lelucon besar. Kita sudah memasuki perut danau air jahat. Kita bisa bertemu Shuro kapan saja. Ini bukan tempat yang aman. Kita harus berangkat lebih awal. Linghua memandang Lu Chen, dan bertanya lagi, buang-buang waktu saja jika Fei Long pergi ke air untuk menangkap belut peri, kenapa kamu tidak keberatan? Tempat hantu ini penuh dengan rawa-rawa. Kemanapun kamu pergi, kamu harus menyeberangi rawa-rawa. Dan rawa itu penuh dengan belut peri yang jahat. Mereka memberi kita listrik dari waktu ke waktu, yang pasti akan menghambat kecepatan perjalanan kita. Pada saat itu, kita harus membunuh jauh-jauh ke sana, membuang lebih banyak waktu, dan mungkin kita akan membuat Shuro khawatir di kedalaman rawa. Jadi, aku sedang memikirkan bagaimana cara menghindari serangan belut peri ini dan menemukan cara untuk melewati rawa dengan cepat. Aku belum menemukan caranya, jadi jangan membahasnya dulu. Apa favorit Fat Dragon? Kata Lu Chen, kamu tidak takut pada guntur dan kilat, kamu bisa membuka jalan ke depan dan menarik listrik dari belut peri itu. Kata Linghua, percuma kalau aku tidak takut listrik saja. Banyak sekali belut peri di sini. Yang belum tercerahkan tidak bisa tertarik pada kebencian. Mereka pasti tidak akan fokus padaku saja. Kamu juga akan diserang. Petik 2. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat bagus jika pemula itu ada di sini. Dia memiliki tubuh roh petir dan dapat menahan binatang listrik. Saat dia berbicara, Fei Long muncul dari air rawa, wajahnya membiru dan bibirnya putih, seluruh tubuhnya masih gemetar dan bergerak-gerak, seolah seluruh tubuhnya tersengat listrik. Untungnya, Waner berdiri di tepi pantai, memberkati vitalitas naga gemuk di bawah air. Jika tidak, naga gemuk itu mungkin akan mati tersengat listrik di rawa. Hanya saja Fei Long tidak kembali dengan tangan hampa, ia justru mendapatkan sesuatu, menyeret belut peri dengan satu tangan untuk naik ke darat. Belut peri itu seukuran sapi, panjangnya 10 kaki, dengan kepala berbunga, dan terlihat jelas bahwa ia dihancurkan oleh periuk Fei Long. Vitalitas belut peri sangat kuat. Sekalipun kepalanya patah, ia belum mati. Ia masih sekarat dan berjuang, dan listrik paling kuat dilepaskan dari seluruh tubuh. Kuda lumpur, hal ini tidak mudah dilakukan. Listrik hewani yang dikeluarkan membuat manusia menjadi sangat masam, dan listrik tersebut membuat saya ingin mati. Fei Long menyeret belut peri ke darat, segera membuangnya, lalu duduk di tanah sambil terengah-engah, dan menangis kepada Lu Chen untuk memujinya. Jika bukan karena kakak iparku yang membantuku bertahan hidup, aku khawatir aku akan pergi ke barat melalui telepon, dan aku tidak akan pernah melihat kakakku lagi, kan? Ayolah, aku belum tahu keutamaanmu. Kalau tidak tahan pasti akan segera kabur, kenapa tidak pergi ke barat? Lu Chen menatap Fat Long dengan marah, lalu mengulurkan tangannya untuk menekan belut peri yang sekarat, dan segera disetrum oleh arus listrik yang kuat, yang langsung mengalir ke seluruh tubuh, membuat segala macam rasa asam. Namun, pengalaman buruk ini tidak bertahan lama, melainkan cepat berlalu. Karena, urat naga petir bereaksi dan menelan listrik binatang yang masuk dalam sekejap, dan tidak ada yang terjadi pada Lu Chen. Belut peri petir jenis ini memiliki terlalu banyak energi listrik, agak merepotkan. Pada saat itu, Lu Chen mengerutkan kening, menatap belut peri dan merenung. Alasan utama mengapa Lu Chen merasa kesulitan adalah karena peringkat belut peri tidak tinggi, hanya berada di tengah peringkat ketujuh. Tahap tengah dari peringkat ketujuh setara dengan tahap tengah Golden Immortal, yang mirip dengan keadaan Lu Chen saat ini, dan secara logis itu bukanlah lawan Fei Long. Tapi masalahnya adalah ini adalah binatang peri dan bukan manusia.
Belut petir yang dilepaskan oleh belut petir tingkat pertengahan ke-7 sangat kuat. Bahkan tubuh kuat Lu Chen pun terasa masam. Diperkirakan rata-rata puncak peri emas belum tentu bisa menolak. Fat Dragon penuh dengan lemak, dan pertahanannya bergantung sepenuhnya pada pot, jadi dia tidak bisa menangani listrik binatang yang kuat. Tanpa restu Waner, Fei Long pasti tidak akan bisa menangkap belut peri ini, dan hampir sama saja dengan ditangkap oleh belut peri. Seperti kata pepatah, Anda bisa mengetahui keseluruhan macan tutul dalam sekejap. Itu hanya belut peri tingkat menengah tingkat ke-7 biasa, namun memiliki tenaga listrik yang sangat kuat. Jika Anda bertemu dengan belut peri tingkat ke-7 yang lebih tinggi, atau bahkan belut peri puncak tingkat ke-7, bagaimana Anda bisa melewati rawa ini? Lu Chen memiliki urat naga petir untuk melindungi tubuhnya, jadi dia secara alami tidak takut dengan sengatan listrik, dan dia tidak takut pada belut petir. Namun Waner, Linghua, dan Fei Long tidak memiliki kemampuan bertahan melawan listrik. Begitu mereka dikejutkan oleh belut peri yang lebih kuat, bagaimana mereka bisa bergerak maju. Terlebih lagi, keterampilan medis Waner tidak maha kuasa, dan ada syarat untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika dia langsung terbunuh oleh sengatan listrik, tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis Waner, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Di bawah rawa, masih banyak belut peri tingkat 7, semuanya ganas, dan sangat sulit untuk dihadapi ketika melihat siapapun. Fat Dragon menarik napas, dan berkata lagi, aku berusaha keras untuk menangkapnya, jika begitu banyak belut yang bergegas, kurasa bahkan Waner pun tidak akan bisa memeliharaku. Butuh kerja keras untuk menangkapnya, kenapa kamu tidak merebusnya dan mencicipinya? Lu Chen berkata begitu, cicipi kentut, aku hanya bicara, aku terlalu malas untuk merebusnya. Fat Dragon mengerutkan bibirnya, dan sedikit bingung. Dia berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Ada begitu banyak belut yang ganas di danau air jahat, dan sengatan listriknya sangat kuat. Bagaimana Shuro itu bisa tinggal di sini? Itu tidak mudah, itu hanya menunjukkan bahwa Shuro tidak takut dengan listrik, jika tidak, danau air yang jahat pasti sudah lama menelan mereka. Lu Chen mengangkat alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanyalah lingkaran dalam dari danau air jahat, dan belut peri sudah berada di 7 tingkat 1. Jika Anda pergi ke area inti danau air jahat, peringkatnya belut peri pasti ada yang lebih tinggi, diperkirakan puncak tier 7 ada di mana-mana. Ya, bahkan ada langkah ke-8. Karena itu, Lu Chen tidak berkata apa-apa lagi. Belut peri tingkat ke-7 sangat sulit, tetapi belut peri tingkat 8 masih memilikinya. Binatang peri tingkat 8 setara dengan Daluo Jinxian. Energi listrik yang dikeluarkan oleh belut peri tingkat 8 benar-benar menakutkan, dan diperkirakan Daluo Jinxian tidak dapat menahannya.